Kembali di The Prime Show, pemirsa. Relawan Pro Jokowi atau Projo bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto Senin 7 November lalu. Pertemuan ini untuk menyampaikan hasil musyawarah rakyat atau Musra Indonesia 18 kelompok relawan Jokowi. Hasil musra meliputi soal Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 mendatang yang direkomendasikan masyarakat. Namun hasil musra ini tidak disampaikan detailnya kepada publik. Erlangga Hartarto menampung terkait dengan hasil musra Capres-Cawapres yang diusulkan relawan Projo. Ya, saya langsung ke Pak Budi selaku Projo gitu, Pak Budi. Kira-kira ini tujuannya apa sih memberikan rekomendasi Capres dan Cawapres? Isinya apa saja, boleh dibocorkan? Yang pertama adalah gini, kami selalu meyakini untuk 2024 itu ada 4 rumusan untuk memenangkan Pilpres 2024. Jadi komponen yang pertama adalah koalisi partainya apa. Kedua, siapa capresnya. Ketiga, siapa cawapresnya. Dan yang terakhir, keempat adalah kemana Jokowi dan relawan Jokowi itu berlabuh, itu akan memastikan kemenangan di 2024. Jadi 4 komponen ini menjadi penting. Nah, karena itulah kami pertama kali mendatangi Partai Golkar. Partai politik yang kami datangi secara ofisial itu Partai Golkar. Mengapa Partai Golkar? Karena dalam diskusi kami, Partai Golkar ini memang partai yang terbuka dalam menerima ide dan gagasan. Ini kan partai Golkar kan teruji oleh waktu dan menerima berbagai ide dan gagasan yang bisa dikolaborasikan, bisa disimpulkan untuk langkah-langkah politik ke depan. Dan kita sama-sama dalam pertemuan itu kita meyakini kita memiliki kesepakatan dan cara pandang yang sama dalam melihat Indonesia ke depan, begitu loh. Terutama bagaimana Indonesia menjadi negara maju dari sisi kekuatan ekonomi dan juga bagaimana rakyat bisa lebih sejahtera, begitu. Oke, baik. Kalau dari Golkar sendiri sudah dikunjungi oleh Projo dan diberikan ya capres cawapres dari ya versi Projo begitu. Masih pikir-pikir lagi untuk deklarasi presiden? Oh, tentu bukan pikir-pikir lagi, kita menentukan waktunya. Berarti sudah ada ya calonnya? Ya, itu kan sedang dalam pembahasan dengan KIB gitu. Dan kita kan menentukan waktunya dan juga masih berdiskusi dengan beberapa parpol lain ya, dan juga seperti kawan-kawan dari Projo untuk agar tepat sehingga ketika kita mendeklarasikan itu waktunya sudah tepat, calonnya juga sudah paling pas dan juga konsep kerjanya pun juga sudah jelas. Baik. Besok rencananya akan sowan ke Prabowo ini. Prabowo sudah siap-siap belum didatangi Projo yang kemarin pihak Jokowi yang sudah jelas-jelas 2 kali mendukung? Ya, saya kira besok itu acara Pak Budi bertemu dengan Pak Prabowo, kita sudah menyambut dengan tangan terbuka, bahkan dengan karpet merah kita sambut Pak Budi datang untuk ketemu dengan Pak Prabowo. Spesial sekali ya berarti besok ya? Iya, spesial sekali. Bang Hasan ketawa, kenapa ini? Ya, saya 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu juga bertemu Pak Budi di kantornya gitu, tapi Pak Budi nggak ke kedai kopi, nggak. Tapi justru saya menyarankan segera saja buat partai politik karena Projo ini kuat sekali, kompak mereka dan bisa satu langkah satu jalan. Bila dijadikan secara resmi partai politik ini luar biasa, apalagi sudah kunjungannya ke partai politik aja. Jadi menurut saya suatu hal yang bisa dipertimbangkan jadi ada saran untuk dari Bang Hensat untuk Projo di partai politik. Gimana Pak Budi? Ini Bang Henry ini kompor meleduk ini. Yang pasti begitu, kita ini kan ingin membangun bangsa, membangun negara bersama-sama. Kita juga meyakini tidak mungkin negara sebesar Indonesia ini diurus satu kelompok. Sehingga komunikasi, silaturahmi, dan bagaimana berdialog dan berdiskusi dengan banyak kelompok. Partai politik ini kan untuk menyatukan platform. Saya yakin lebih banyak persamaan daripada perbedaan di antara kita. Ini kualitas ketua umum parpol yang bicara nih kan. Oke. Kita tunggu ya seperti apa besok pertemuannya. Kita tunggu pertemuannya antara Projo dan juga nanti bersama Prabowo. Ya, semoga ini berjalan. Oke, baik. Satu kehormatan. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bergabung bersama kami. Pak Budi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Ya, pemirsa, membaca situasi kondisi menjadi strategi kunci untuk menentukan arah politik partai. Teliti dan hati-hati memilih koalisi hingga deklarasi Capres-Cawapres juga menentukan keberhasilan parpol untuk mencapai tujuan mewujudkan visi misi terbaiknya bagi NKRI. Namun yang terpenting menjaga stabilitas negara dan polarisasi serta perpecahan yang mungkin bisa saja terjadi saat pesta demokrasi nanti. Siapapun Capres-Cawapres yang melaju dalam kontestasi Pilpres, rakyatlah yang akan memilih siapa putra-putri terbaik yang layak memimpin negeri ini.
Saya Aprilia Putri, selamat.